Pertama, ini adalah hari yang sangat mengecewakan. Mungkin tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan saya. Mulai dari keputusan kemarin, Saudara Ibam mendapat keputusan vonis bersalah 4 tahun yang sangat tidak masuk akal. Dan hari ini kita melihat hasil daripada kerja keras orang-orang jujur, anak-anak muda yang ingin merubah pola-pola lama, yang ingin maju terhadap transparansi menggunakan teknologi. Nah, ini adalah balasannya. Saya hari ini dituntut secara efektif, dituntut 28 tahun. Rekor. Lebih besar dari berbagai kriminal lain. Ya, 18 plus 9. Ya, jadi 18 plus 9. Dan plus 9 itu adalah uang pengganti. Dan uang pengganti itu adalah jauh di atas harta kekayaan yang saya punya. Jadi bisa bayangkan, itu artinya otomatis saya dituntut oleh kejaksaan 28 tahun. Untuk kesalahan apa? Tidak ada kesalahan administrasi apapun, tidak ada unsur korupsi apapun dalam kasus saya, dan seluruh masyarakat sudah mengetahui. Jadi saya bingung. Kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Penuntutan saya lebih besar daripada teroris. Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, dan ini hal yang saya tidak mengerti karena saya sudah mengabdikan diri saya 9-10 tahun kepada negara ini, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar. Jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar. Dia menggunakan satu angka yang menjadi puncak nilai kekayaan saya pada saat IPO. Cuman sekejap itu. Itu artinya kekayaan yang tidak real atau fiktif. Dia menggunakan angka itu, lalu itu yang dijadikan uang pengganti. Dan mereka tahu saya tidak punya uang itu. Jadi kenapa itu dilempar kepada saya? Yang lebih mengejutkan lagi adalah tidak ada hubungannya. Uang itu adalah kekayaan sah yang saya dapatkan menciptakan jutaan pekerjaan dengan saham Gojek. Itu adalah saham yang saya dapatkan di tahun 2015 dan semua pembuktiannya sudah ada. Tetapi tetap saja itu digunakan sebagai senjata hukum. Nggak tahu untuk menakuti saya, untuk menekan saya, tidak mengerti apa sebenarnya alasan dari ini. Tapi yang ini terus terang hari ini dengan efektif pidana 18 tambah 9 berarti 27 ya. 27 tahun pidana. Saya sudah tidak tahu lagi apa harapan bagi anak-anak muda di negara ini. Apa harapan bagi generasi muda yang sedang melihat cara kita diperlakukan seperti ini. Dan apakah ini memberikan pembelajaran buat saya? Kalau saya melawan balik, kalau saya membuka kebenaran di dalam sidang, apakah inilah hukuman saya? Mungkin itu yang terjadi. Jadi saya harap sekali bahwa masyarakat, terutama anak-anak muda, kita kawal kasus ini bersama, kita berjuang untuk kebenaran, jangan putus asa. Indonesia masih ada harapan. Saya berjuang di sini memang ada alasannya. Kenapa Tuhan memberikan musibah ini kepada saya? Mungkin bukan musibah, itu yang saya sadari. Mungkin tanpa ini kasus kena ke saya, mungkin ketidakadilan selama ini terjadi mungkin tidak terbuka. Mungkin bagi teman-teman lain yang tidak punya nama saya, tidak punya suara saya, mungkin hal-hal ini terjadi terus dalam sistem keadilan kita dan tidak pernah terbuka. Jadi mungkin itulah Allah memilih saya untuk mengalami ini, agar masyarakat mengetahui, agar generasi muda yaitu masa depan Indonesia mengetahui perjuangan kita masih panjang di sini. Ya. Silakan, mungkin saya akan menanyakan kalau ada beberapa pertanyaan. Mas, ini kan tuntutan buat Mas, ini kan tuntutan buat Mas Nadiem kan sangat besar ya Mas. Ini Mas Nadiem sebagai sebelum pengusaha ini ada pernah tadi mendengar itu menyesal nggak sih Mas masuk ke pemerintahan dan berujungnya hal seperti ini Mas? Saya akan ucapkan sekali lagi,
saya tidak pernah menyesal bergabung dalam pemerintahan. Mencari uang itu bisa seumur hidup. Untuk membantu generasi penerus bangsa kita menjadi lebih baik, itu hanya kesempatan sekali dalam hidup. Jadi saya tidak mungkin akan menolak jabatan atau amanah itu pada saat ditawarkan. Mau saya gagal pun, resiko gagal, resiko masuk penjara pasti saya ambil. Karena masa depan Indonesia itu lebih penting dari segala resiko ini. Kedua, jelas saya kecewa. Saya sakit hati. Saya patah hati. Orang tuh cuma patah hati kalau dia cinta dengan negara. Bahwa negara bisa melakukan ini kepada saya setelah semua pengabdian saya, iya, saya sakit hati. Tapi bukan berarti saya tidak cinta negara ini. Justru sakit hati itu, patah hati karena kayak saya cinta kepada negara ini. Jadi saya tidak menyesal. Dan terus terang, harapan saya dan harapan banyak sekali masyarakat kayaknya pada saat ini adalah tuntutan bebas. Tapi sebaliknya yang terjadi, hukuman terberat dilemparkan ke saya. Terberat. Saya tidak punya kata-kata untuk menjelaskan kenapa. Bukan poin saya terakhir adalah karena tidak ditemukan PPATK transfer ke saya, tidak ada. Tidak ditemukan aliran dana dari vendor ke saya, tidak ditemukan aliran dana dari Google ke saya, tidak ditemukan aliran dana dari PT Akap ke saya, tidak ditemukan aliran dana dari PT GI ke saya. Karena gagal membuktikan semua aliran dana ini, yang harus diciptakan agar saya salah adalah suatu narasi yang kayaknya ini suatu mastermind atau suatu mufakat atau penyamaran fraud keuangan yang tidak ada hubungannya karena korupsi di awalnya itu tidak ada. Nah itu mungkin dari saya. Saya malam ini akan menjalani operasi. Saya sedih, saya kecewa, keluarga saya sangat terpukul dengan tahu cara mendeskripsikannya. Saya nggak tahu nih perlakuan seperti apa ini seperti itu. Tapi saya harus menjalani operasi malam ini karena kalau tidak akan semakin parah dampaknya bagi saya. Saya hanya minta doa sama seluruh negara kita. Saya minta doa. Mohon doa bagi saya juga bagi Ibam dan sekeluarga. Dan juga mohon doa untuk semua tahanan-tahanan korupsi yang sebenarnya tidak salah. Saya berdiri di sini untuk mereka juga, bukan cuma saya. Jadi mohon doanya. Terima kasih kepada para ojol, terima kasih kepada para guru-guru, terima kasih kepada para alumni MBKM. Semua, saya tidak merasa sendiri berdiri di sini karena ada kalian. Saya merasa bahu saya dipegang sama semua orang-orang yang berada bagian dari perjuangan kita sebelum ini. Jadi terima kasih. Saya berdiri di situ sendiri tapi saya tidak merasa sendiri. Jadi terima kasih atas dukungan negara ini. Saya harap anak-anak muda se-Indonesia tidak putus harapan. Saya harap masa depan negara kita lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Mas, semangat Mas. Lancar-lancar operasinya ya Mas. Semangat ya Mas. Mas, bisa Mas. Thank you ya Mas, semangat. Semoga cepat pulih ya Mas. Cepat pulih.